Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah mistik, kembali lagi bersama saya dalam sebuah perjalanan cerita yang tidak hanya penuh misteri, namun juga mengingatkan kita pada hakikat kehidupan. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah mistik yang dibalut dengan nuansa horor, tragis, sebuah tragedi besar yang pernah mengguncangkan negeri ini, tragedi yang terjadi di jalur kereta Bintaro. Peristiwa kelam yang menelan ratusan nyawa, meninggalkan luka, air mata, dan juga cerita-cerita gaib yang masih dipercaya menghantui hingga kini. Namun, sahabat mistik, kali ini kita tidak hanya akan membicarakan tragedinya, melainkan menyelami nasib seorang wanita muda, cantik, lembut, dan penuh harapan. Ia tengah menanti hari bahagia pernikahannya yang tinggal hitungan hari. Namun, takdir Allah berkata lain. Kereta yang ia tumpangi bertabrakan. Dan sejak saat itu, hidupnya tidak pernah sama lagi. Karena ia tidak sadar bahwa dirinya sudah meninggal dunia. Seperti apa kisah lengkapnya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Siapkan hati, kunci pintu rumah, redupkan cahaya lampu, dan jangan dengarkan cerita ini sendirian. Namanya Aulia, seorang gadis berusia 24 tahun. Wajahnya teduh, tutur katanya lembut dan senyumnya manis. Seminggu lagi ia akan menikah dengan pria yang sudah lama ia cintai, seorang pemuda bernama Rizky. Keluarga sudah menyiapkan pesta, undangan sudah tersebar, dan Aulia sudah mulai menyiapkan gaun putih yang akan ia kenakan di hari bahagianya. Pagi itu, Aulia berangkat menggunakan kereta dari arah Serpong menuju Jakarta. Ia bekerja di sebuah kantor swasta dan biasanya menumpang kereta setiap pagi. Tapi entah mengapa hari itu hatinya terasa gelisah. Ia berdiri di peron, memegang tas tangan kecil sambil sesekali menatap cincin tunangannya yang melingkar di jari manisnya. "Sebentar lagi, aku kan jadi istrimu, Mas Rizky," bisiknya lirih sambil tersenyum. Kereta datang. Suara roda besi bergesek di atas rel terdengar berat, seperti memberi isyarat. Saat Aulia naik ke dalam gerbong, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara begitu panas dan pengap, meskipun pagi itu seharusnya masih sejuk. Beberapa penumpang bahkan tampak pucat. Ada seorang ibu tua yang duduk di pojok gerbong menatap Aulia lama sekali, seakan mengenalnya. Tapi ketika Aulia tersenyum, wanita tua itu hanya menunduk sambil menggumamkan doa. Perjalanan berjalan seperti biasa, namun detik-detik itu terasa panjang. Aulia mendengar bisikan lirih di telinganya, padahal tak ada siapa-siapa di sampingnya. "Aulia, waktumu sudah dekat." Ia tersentat, menoleh tepat. Tidak ada siapapun. Kereta melaju kencang memasuki jalur Bintaro. Penumpang mulai berdesakan, sebagian berdiri sambil berpegangan pada tiang. Di luar jendela, pepohonan berlari mundur dengan cepat. Angin terasa semakin berat, seperti menekan. Tiba-tiba, ada suara klakson panjang dari kejauhan. Tiit! Beberapa penumpang menoleh ke arah jendela. Ada kereta lain dari arah berlawanan, dan jaraknya semakin dekat. Aulia ikut menoleh. Saat itu, matanya membesar, nafasnya tercekat. Ia melihat dua kereta raksasa itu berada di jalur yang sama. "Ya Allah," hanya itu kata terakhir yang sempat ia ucapkan. Lalu, bruak! Suara besi bergemuruh, kaca pecah, tubuh terpental, jeritan penumpang bercampur dengan dentuman keras. Tubuh Aulia terbanting ke kursi, lalu gelap. Sunyi. Ketika ia membuka mata lagi, ia terkejut. Gerbong sudah hancur, asap tebal memenuhi udara, orang-orang tergeletak berlumuran darah. Namun, yang membuatnya bingung, tubuhnya terasa ringan. Ia tidak merasakan sakit sama sekali. Bajunya masih rapi, wajahnya tidak terluka. Dengan panik, ia berlari keluar dari gerbong. Para penolong berhamburan masuk, suara sirine meraung, orang-orang berteriak, menangis.
Aulia mencoba menghampiri mereka, tapi tak ada seorang pun yang menoleh. Ia bicara keras-keras, berteriak memanggil, namun mereka tidak menggubris. "Kenapa nggak ada yang dengar aku?" bisiknya lirih. Dengan lenggah gemetar, ia berjalan menyusuri puing-puing. Matanya tertuju pada satu tubuh yang ditutupi kain putih. Perlahan, kain itu terbuka sedikit dan Aulia tersentak. Itu wajahnya. Tubuhnya sendiri, pucat, penuh darah. Aulia terdiam, nafasnya terhenti. Ia berusaha menyentuh tubuh itu, tapi tangannya menembus begitu saja. Tidak, ini pasti mimpi, ini pasti mimpi. Air matanya jatuh, ia berlari meninggalkan lokasi tabrakan, mencoba mencari jalan pulang. Namun, ia tidak sadar. Ia sudah bukan lagi bagian dari dunia yang sama. Aulia berlari, seakan-akan ia masih punya tenaga. Nafasnya tersengal, meskipun anehnya tubuhnya tak pernah lelah. Jalanan terasa panjang, kabur, namun tiba-tiba ia sudah berada di depan rumahnya. Rumah itu sederhana, tapi hangat. Tempat ia tumbuh bersama keluarga. Di teras depan, tampak sang ibu sedang duduk dengan wajah sembab seperti habis menangis. Aulia langsung berlari menghampiri. "Ibu, alhamdulillah aku selamat, Bu. Aku pulang." Ia meraih tangan ibunya, namun astagfirullah, tangannya menembus tubuh sang ibu begitu saja. "Ibu!" Suaranya lirih. Ibunya hanya menatap kosong ke lantai, lalu masuk ke dalam rumah. Tidak sekalipun menoleh. Aulia tercekat. Perasaan dingin merayap dari tengkuk hingga punggungnya. Ia masuk mengikuti. Di dalam rumah, suasana hening. Ayahnya duduk di kursi ruang tamu, memegang tasbih, bibirnya bergetar membaca doa. Air mata menetes dari sudut matanya. Di sampingnya, Rizky tunangan Aulia duduk dengan wajah pucat pasi. Matanya merah, seperti semalaman tak tidur. Aulia tersenyum lega. Mas Rizky, aku di sini." Ia mendekat, berjongkok di hadapan Rizky. "Lihat aku, Mas. Jangan sedih. Aku selamat kok." Namun, Rizky hanya menatap kosong, menunduk, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Isakan lirih terdengar. "Ya Allah, kenapa semua ini? Kenapa engkau ambil dia begitu cepat?" Kata-kata itu menghantam hati Aulia. Ambil siapa?" Aulia berbisik. Dadanya sesak. Ia ingin mengguncang tubuh Rizky. Tapi tangannya menembus begitu saja. Hening. Hanya suara tangisan yang memenuhi ruangan. Malam itu, Aulia tetap berada di rumah. Ia duduk di kamarnya sendiri, mencoba meyakinkan diri. Mungkin mereka masih syok. Besok pasti mereka sadar aku masih ada. Besok mereka akan bicara pada aku. Namun, esoknya, keadaan tak berubah. Ibunya masih menangis, ayahnya makin sering berdoa, dan Rizky setiap hari datang dengan wajah murung. Tak seorang pun bicara dengannya. Hari-hari terasa aneh. Aulia tetap beraktivitas, seolah-olah ia masih hidup. Ia berdandan, mencoba gaun putihnya, tersenyum sendiri di depan cermin. Tapi ketika menatap lebih dalam, bayangannya samar. Kadang bahkan tidak terlihat sama sekali. Malam-malamnya dipenuhi suara tangisan, suara doa tahlil dari rumah tetangga. Sesekali, ia melihat orang-orang berkumpul, membaca Yasin. Tapi anehnya, ia tak pernah diajak bergabung. "Kenapa mereka seolah-olah aku ini sudah tiada?" bisiknya. Hari-hari menjelang pernikahan semakin dekat, namun tak ada satupun persiapan yang ia lihat. Rumahnya bukan dihiasi janur kuning, melainkan dipenuhi orang-orang yang datang mendoakan. Aulia mencoba tetap berpikir positif.
Mungkin ini hanya sementara. Mungkin mereka masih sibuk. Aku yakin pernikahan tetap jadi. Malam itu, ia duduk di kamarnya sambil menatap foto pertunangannya bersama Rizky. Senyum itu begitu indah. Aulia mengelus wajah Rizky dalam bingkai. "Mas, aku rindu." Namun tiba-tiba, lampu kamar berkelip. Udara terasa begitu dingin. Dari arah pintu terdengar ketukan, pelan sekali. Tok, tok, tok. Aulia menoleh. "Siapa?" Pintu berderit terbuka. Tak ada siapapun, hanya hembusan angin dingin yang masuk. Di cermin, bayangan Aulia tampak kabur. Ia melihat matanya sendiri, kosong. "Ya Allah, apa sebenarnya yang terjadi padaku?" Suaranya bergetar. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, lindungi aku. Jangan biarkan aku tersesat. Kalau aku sudah mati, tunjukkan jalanku." Tapi tak ada jawaban, hanya kesunyian yang mencekam. Hari-hari berlalu, dan bagi Aulia, waktu terasa aneh. Ia tidak lagi merasakan lelah, tidak lapar, tidak haus. Namun perasaannya tetap sama. Rindu, cinta, dan harapan akan pernikahan yang sebentar lagi. Ia menghitung hari. Tinggal 5 hari lagi. Tinggal 4 hari lagi. 3 hari lagi. Namun, yang ia lihat bukanlah persiapan pesta, melainkan rumahnya yang semakin sering dipenuhi orang. Tetangga-tetangga datang silih berganti, membawa makanan, duduk bersama membaca doa. Aulia duduk di pojok ruang tamu, mencoba ikut senyum, mencoba menyapa. "Tante, aku di sini." "Oh, Mbak Rani, nanti jangan lupa datang di hari pernikahanku ya." Namun tak ada yang menggubris. Mereka hanya menunduk, mengusap air mata, lalu membaca surah Yasin. Hatinya mulai retak. Malam itu, ia mendengar jelas suara ayahnya berdoa di kamar. "Ya Allah, lapangkanlah kuburnya, terimalah amal ibadahnya, ampuni segala dosanya." Tubuh Aulia bergetar. Kubur? Siapa yang ayah maksud? Jangan-jangan aku? Ia menutup telinga, berlari ke kamarnya, lalu menangis di sudut ruangan. Namun ia tetap bertahan pada satu keyakinan. Tidak mungkin. Aku masih di sini. Aku masih menunggu hari pernikahanku. Mas Rizky pasti akan menjemputku. Hari berganti. Semakin dekat ke tanggal yang ia ingat sebagai hari pernikahannya. Aulia mengenakan gaun putihnya, berdiri di depan cermin. Wajahnya terlihat pucat, samar, seperti asap. Namun ia tetap tersenyum. "Hari ini aku akan menikah." Tiba-tiba, dari luar terdengar suara gaduh. Orang-orang berkumpul di depan rumah. Sirine meraung, keras sekali. Ambulans. Jantung Aulia berdegup kencang. "Mas, jangan-jangan ini Mas Rizky yang datang menjemputku." Ia berlari keluar. Ambulans berhenti tepat di depan rumahnya. Pintu belakang terbuka, beberapa orang turun membawa sebuah peti mayat. Kayu coklat tua, dengan kain putih menutupinya. Di belakang, tampak ayahnya, wajah penuh duka. Dan di sampingnya, Rizky. Matanya bengkak, wajahnya penuh tangis. Tubuhnya gemetar menopang langkah. Aulia tertegun. "Kenapa? Kenapa ada peti mati di hari pernikahanku? Siapa yang meninggal?" Ia mendekat, berusaha melihat ke dalam. Saat kain putih itu tersibak sedikit, matanya membelalak. Ia melihat wajahnya sendiri. Wajahnya dingin, pucat, terbujur kaku di dalam peti. Aulia mundur beberapa langkah. Tubuhnya bergetar hebat. "Tidak, ini tidak mungkin. Aku masih di sini. Aku masih hidup." Namun, saat ia menoleh ke arah Rizky, hatinya hancur. Rizky meraih peti itu dengan air mata bercucuran. "Ya Allah, Aulia,
calon istriku. Kenapa engkau ambil dia dariku sebelum akad terlaksana?" Suara itu menusuk. Aulia jatuh berlutut. Jeritanya pecah, tapi tak ada seorang pun yang mendengar. Ia menangis, meronta, mencoba memeluk tubuhnya sendiri di dalam peti. Tapi tangannya hanya menembus kayu, hanya menyentuh kehambaan. Udara seketika mencekam, semua doa, tangisan dan kesedihan bercampur menjadi satu. Aulia baru sadar, ia bukan lagi bagian dari dunia ini. Ia sudah mati. Tangisan menggema di dalam rumah. Ayah Aulia memimpin doa, suaranya bergetar menahan pilu. "Ya Allah, ampuni dosa anakku, lapangkanlah jalannya menuju surgamu." Di sampingnya, Rizky duduk tak kuasa menahan tangis. Ia memeluk erat foto pertunangan mereka. Bibirnya bergetar. "Seharusnya minggu ini kita menikah, Lia. Tapi takdir berkata lain. Insya Allah, aku ikhlas. Semoga Allah mempertemukan kita lagi di surga." Kata-kata itu menghantam hati Aulia bagaikan ribuan belati. Ia berteriak, menangis, meronta. "Tidak, jangan bicara seolah-olah aku sudah mati, Mas. Aku masih di sini. Lihat aku." Tapi suaranya hanya bergaung dalam kehampaan. Tak seorang pun mendengar. Tubuh Aulia terasa ringan, semakin ringan. Ia menatap tangannya sendiri, semakin samar, hampir termus pandang. Bayangannya di cermin sudah tak ada lagi. "Aku benar-benar sudah mati." Suaranya lirih, hening. Dari kejauhan, ia mendengar suara azan maghrib berkumandang. Merdu, syahdu, tapi menusuk hati. Suara itu seakan-akan memanggilnya, mengingatkan sesuatu. "Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah." Aulia menutup mata. Air mata jatuh deras. "Ya Allah, aku takut. Aku belum sempat menjadi istri yang sah. Aku belum sempat berbakti sepenuhnya pada orang tuaku. Aku belum siap mati." Gelap. Dalam kegelapan itu, Aulia melihat sekilas cahaya. Samar, hangat. Ada sosok yang tak jelas wujudnya. Hanya sebuah cahaya lembut. Suara lirih terdengar. "Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jangan takut. Kembalilah pada Robmu." Aulia terdiam. Dadanya sesak namun perlahan terasa lapang. Ia tersungkur, menangis terseduh. "Jika memang ini takdirmu, ya Allah, aku ikhlas. Ampuni dosa-dosaku. Jangan pisahkan aku dari orang-orang yang kucintai di akhirat nanti." Perlahan, Aulia menghilang. Suaranya lenyap, hanya doa-doa yang tersisa mengiringinya menuju perjalanannya abadi. Malam semakin larut. Rumah Aulia kini sunyi setelah siang harinya ramai dengan doa dan tahlilan. Lilin dan lampu neon masih menyala di beberapa sudut, menyisahkan cahaya temaram. Bau bunga melati dan kamboja dari karangan bunga duka masih menyengat, bercampur dengan udara dingin yang menusuk tulang. Di sudut ruang tamu, foto Aulia dipajang dengan bingkai hitam. Wajahnya tersenyum manis mengenakan kebaya putih. Tepat di bawahnya, tergeletak rangkaian bunga bertuliskan, "Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Ananda Aulia." Ayahnya duduk sendirian, memegang Al-Quran, suaranya lirih membaca surah Yasin. Air matanya terus jatuh tanpa henti. Sementara ibunya sudah kelelahan, tertidur sambil memeluk mukena. Rizky, tunangan yang seharusnya menikahi Aulia minggu itu, masih duduk di kursi dengan wajah hampa. Matanya bengkak, bibirnya bergetar memohon doa. "Ya Allah, kuatkan aku. Aku ikhlas.
tapi rasa kehilangan ini begitu besar. Aulia, semoga engkau tenang di sisinya. Di sudut lain, sesungguhnya Aulia masih ada. Hanya saja tidak terlihat. Ia berdiri memandang keluarganya, melihat tunangan yang ia cintai, dan foto dirinya yang kini menjadi tanda kepergiannya. Hatinya penuh rasa rindu, namun ia sudah mulai tenang. Cahaya yang ia lihat tadi masih menunggu, memanggilnya. Suara itu kembali terdengar, lembut tapi tegas. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Robmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Maka masuklah engkau ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ayat itu terengiang jelas, surat Al-Fajr ayat 27-30. Air mata Aulia jatuh. Ia menunduk, lalu perlahan menghilang menuju cahaya itu, meninggalkan dunia fana. Sahabat kisah mistik, dari kisah Aulia kita belajar bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah persinggahan. Kita bisa merencanakan banyak hal, pernikahan, kebahagiaan, masa depan, namun semua itu tak berarti jika ajal sudah menjemput. Ingatlah, kematian tidak pernah mengenal waktu. Bisa datang pagi, siang, malam. Bisa datang saat kita masih muda, masih sehat, bahkan saat sedang menunggu hari terindah dalam hidup. Kita sering sibuk mempersiapkan pesta pernikahan, rumah baru, pekerjaan, atau harta. Tapi, seberapa sering kita mempersiapkan diri untuk kematian? Bukankah itu yang pasti akan kita hadapi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu kematian." Hadis riwayat Tirmizi. Karena dengan mengingat mati, kita akan lebih hati-hati, lebih banyak beribadah, dan tidak lalai dalam menjalani hidup. Bayangkan, sahabat mistik, malam ini mungkin kita sedang tertawa, bersenda gurau, sibuk dengan urusan dunia. Namun siapa yang tahu, besok pagi nama kita yang akan disebut imam masjid dalam doa jenazah. Bayangkan, jasad kita terbujur kaku, keluarga menangis, orang-orang datang mendoakan. Sementara ruh kita berdiri kebingungan. Seperti Aulia, tidak sadar bahwa ajal sudah tiba. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Ataukah kita akan seperti Aulia, masih menunggu sesuatu yang takkan pernah datang? Semoga kisah ini menjadi renungan bagi kita semua. Gunakan sisa hidup untuk mendekatkan diri pada Allah. Perbanyak sholat, sedekah, doa, dan amal jariah. Karena hanya itu bekal yang bisa kita bawa. Dan jangan lupa, selalu waspada, karena maut tidak pernah memberi tanda. Jika kalian suka dengan cerita ini, dukung terus channel Kisah Mistik ini dengan menekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Agar semakin banyak orang yang sadar bahwa dunia ini sementara dan kematian adalah kepastian. Sampai jumpa di kisah mistik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.